Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1. Di sini saya akan menjawab soal UTS metode penelitian bisnis. Yang pertama itu, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Jawabannya ya, aktif. Ada berapa video yang ditonton? Yaitu 4. Yang pertama itu pembicaranya adalah Martinus Arif. Topik pembicara, bagaimana menentukan variabel dalam penelitian. Apa sih itu variabel? Menurut Sugiono, variabel merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang ditentukan simpulannya. Sedangkan menurut Edi Suryanto, variabel merupakan suatu objek yang menilai nilai yang penting dalam sebuah riset. Variabel itu ada dua bentuk. Yang pertama itu variabel bebas atau independen. Variabel yang mempengaruhi lainnya. Variabel terikat atau independen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas itu mempengaruhi. Contoh ada 3 dalam judul penelitian itu. 3 penelitian yaitu 1. Pengaruh status perkawinan terhadap kepercayaan diri seseorang di kota Pontianak. Ini yang disebut dengan variabel terikat. Yang kedua, pengaruh usia pernikahan terhadap resiko penceraian di kota Pontianak. Yang mempengaruhi itu usia pernikahan, variabel bebas. Yang dipengaruhi itu resiko penceraian, variabel terikat. Yang ketiga, pengaruh game online terhadap prestasi belajar di kelas 12, misalnya SMA XX di kota Pontianak. Variabel bebasnya itu game online, variabel terikatnya itu prestasi belajar. Video yang kedua, pembicaranya itu Heru Mudianto MPD. Topik pembicara, macam-macam variabel penelitian, ada 5 macam variabel, yaitu yang pertama itu ada variabel independen, yang kedua itu dependent, yang ketiga itu moderator, yang keempat itu intervening, yang kelima itu kontrol. Variabel yang utama dalam sebuah penelitian, variabel penelitian merujuk pada karakteristik atau atribut seseorang individu atau suatu organisasi atau objek yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel independen atau disebut juga variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas terjadinya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dua variabel ini, variabel bebas dan variabel terikat, memang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Thomson mengatakan bahwa variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai contoh, sarana dan prasarana. Kenapa menjadi contoh? Karena dalam kasus tersebut, sarana dan prasarana mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh motivasi belajar terhadap nilai siswa. Contoh pada kasus belajar, kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi pula nilai siswa, akan tetapi susah untuk dilihat, diukur, dan dimanipulasi. Variabel kontrol, Sugiono mendefinisikan variabel kontrol sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipenuhi oleh faktor luar yang diteliti. Misalkan, mata pelajaran asupan gizinya guru, lingkungan, dan lain-lain. Seorang ahli mengatakan bahwa memahami variabel penelitian dan menganalisis variabel menjadi variabel yang lebih kecil atau subvariabel menjadi syarat mutlak bagi setiap peneliti. Video yang ketiga,
Topik pembicaranya itu Agus Ruswandi. Nama pembicaranya. Topik yang dibicarakan menyusun teori bab 2 dan penulisan karya ilmiah. Isinya cara membuat bab 2 yang biasanya disebut dengan tinjauan pustaka atau landasan teori. Kajian yang pertama boleh mengcopy asal mencantumkan referensinya dengan jelas, dan parafrase tidak lebih plagiarismenya dari 20% dan gunakan kutipan yang tidak langsung. Cara membuat bab 2. Untuk menyusun bab 2, langkah yang pertama adalah perhatikan membuat outline-nya dulu. Hanya daftar isi dibagi jadi beberapa sun. Misalnya adalah manajemen pemasaran UMKM dengan berbasis media sosial. Maka bagian A-nya adalah media sosial. Maka bagian A-nya adalah manajemen pemasaran, yang bagian B-nya produk UMKM, bagian C-nya media sosial. Jangan langsung cari teori, pastikan outline-nya sudah dibuat. Yang kedua, teori. Kita bisa dapat dari buku atau jurnal, regulasi, dan berita-berita online, dan sumber informasi jelas. Dan memilih teori, kita memilih yang tepat sesuai dengan keinginan kita yang kita pikirkan. Selanjutnya, langkah ketiga mensubstitusikan outline-nya, lalu pilih yang sudah kita cari. Materi tersebut kita kumpulkan dalam membuat bab 2 itu teori dulu baru ditafsirkan. Setelah terkumpul, dianalisis dengan cara membedakan dengan cara menganalisis teori tersebut. Pastikan teori bab 2 itu dapat diukur dan menunjukkan indikator, menunjukkan parameter, menunjukkan nilai aspek, dan lain-lainnya. Video yang keempat itu pembicaranya Khadijah Makarim, MSI. Pembahasan cara membuat bab 2 agar tidak dikatakan sampah. Maka dalam bab 2 harus ada diskusi di dalam penulisannya, bukan hanya menuliskan pendapat simpulan saja. Harus ada diskusi yang terjadi pada bab 2. Contoh dalam penulisannya yaitu tentang kompetensi pendidik, terdiri dari 5 halaman, tapi ada 12 pendapat yang saling menunjang dan saling mendukung. Contohnya kompetensi pendidik Muslih tahun 2009 menjelaskan tentang kompetensi tersebut. Ada beberapa rumusan atau beberapa bagian yang dicermati sebagai berikut. Di dalam kompetensi menurut John tahun 1985, kemudian berikutnya menurut Blunks di dalam Understand menjelaskan kompetisi sebagai berikut. Dijelaskan lagi di dalam Munsi di dalam UNO tahun 2007 menjelaskan bahwa kompetisi mengacu pada pelaksanaan yang suatu yang diperoleh ciptakan. Diskusi kita itu menggunakan kata-kata selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, diskusi dalam bab 2 ini menunjukkan pendapat yang saling menguatkan, dan di akhir kalimat harus ada kesimpulan. Dengan demikian, kita harus membuat, yang pertama itu membuat alat ukur, yang kedua itu membuat definisi operasional, yang ketiga itu membuat landasan kerangka. Apa sih manfaat yang kita peroleh dalam menonton metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Manfaatnya, kita mengetahui bagaimana cara menentukan variabel dalam penelitian dan mengetahui apa itu variabel bebas dan independen, serta contoh cara kita mengetahui cara menyusun judul penelitian dan pengaruh-pengaruhnya, serta menyusun variabel dan faktor-faktornya, dan mempengaruhi motivasi semangat belajar siswa. Menyusun bab 2 teori pada penulisan karya ilmiah, dan cara membuat kita memahami data dan memahami serta bisa menyusunnya, serta kita mengetahui langkah-langkah pembuatan menyusun bab 2 dan menentukan indikator-indikator, parameter, dan menunjukkan nilai aspeknya.
Soal bagian B, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Jawabannya, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Judul harus berisi variabel-variabel yang teliti. Judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif, datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif, datanya tentang pertanyaan-pertanyaan atau statismen. Judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini tips untuk menentukan atau merumuskan judul penelitian. Judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti harus dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Calon peneliti harus melaksanakannya. Kenapa? Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Jika melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Hendaknya pada saat menentukan judul penelitian, memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Latar belakang merupakan dasar atau titik tolak yang ditulis dengan tujuan untuk mengiring pola pikir pembaca pada topik permasalahan yang akan dibahas. Latar belakang penelitian ialah suatu bagian yang menjelaskan mengapa penelitian itu dilakukan. Di dalam latar belakang penelitian, peneliti menjelaskan mengapa penelitian tersebut harus dilakukan dan apa alasan dari dalamnya yang memperkuat penelitian dan memperjelas masalah penelitian yang diangkat, sehingga peneliti itu harus nantinya dapat disebut sebagai karya ilmiah yang bermanfaat bagi rumpun ilmu atau objek penelitian itu sendiri. Latar belakang berisikan mengenai masalah, alasan dipilihnya masalah atau topik yang akan dijadikan bahan dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa penting masalah tersebut untuk diteliti. Oleh karena itu, latar belakang dalam penelitian sosial sangat penting sebagai dasar untuk membuat arah dan tujuan dari penelitian yang akan dibuat. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya. Berikut cara merumuskan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rumusan masalah. Yang pertama itu tentukan topik yang kamu minati. Yang kedua, pahami fakta positif dan negatif objek. Ketiga itu bandingkan antara teori dengan kenyataan. Yang keempat itu konsultasikan dengan senior. Yang kelima itu buat secara spesifik. Keenam itu menentukan metode penelitian yang sesuai. Yang ketujuh itu kreatif melihat fenomena di sekeliling. Yang kedelapan itu gunakan rumus 5W plus 1H. Contoh rumus masalah tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pergaulan bebas di kalangan remaja, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. Apa sih itu remaja? Terus apa pengertian pergaulan bebas? Terus apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja? Yang keempat itu apa akibat ditimbulkan dari pergaulan bebas dan seks bebas. Yang
6 itu apa dampak hukum pergaulan bebas dengan seks bebas. Yang ke-8 itu bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas dan seks bebas. Yang keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pengertian tujuan penelitian adalah rumus kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian, sehingga keterangan ini dapat setelah peneliti selesai. Untuk perumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Jenis-jenis tujuan penelitian menurut buku pengantar metode penelitian terbitkan Yayasan Kita menulis ada 3 jenis penelitian. Yang pertama itu tujuan penemuan atau eksploratif, yang kedua itu tujuan pengujian verifikatif, yang ketiga itu tujuan pengembangan development. Berikut ini macam-macam kepenulisan tujuan penelitian yang dibedakan berdasarkan metode yang digunakan, antara lain tujuan penelitian kualitatif itu pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksploitasi dalam penelitian, partisipan peneliti, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif biasanya dimulai dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian bebas, intervening atau terikat, beserta visualnya, lalu mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur atau diamati. Manfaat peneliti adalah kontribusi penelitianmu terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu. Manfaat praktis di mana manfaat ini bisa berguna untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Demikian jawaban UTS saya. Terima kasih.